Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen dan bisnis Ibu Reka Ratnasari yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya kita bisa berada di kelas yang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam, saya sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini saya tidak sendirian. Ada teman kelompok saya yaitu Saudara Ahmad Alfian Awaludin, Saudara Habibur Rahman, Saudara Asep Burhan, dan Saudara Kiki Riandi. Juga ada Saudara Bilqis Amalia Utari dan Email Nadia. Di sini kami akan mempresentasikan materi standar operating procedure atau disingkat SOP di perusahaan PT Multistrada Rasana Tbk. Mungkin pada materi kali ini saya tidak dibuat rumit dikarenakan waktu yang sudah terlalu mepet dan tidak sempat survei langsung ke lokasi. Juga lagi musim penghujan. Tapi berdasarkan hasil wawancara dan analisis via Google Meet kelompok kami bersama narasumbernya langsung dari perusahaan ini, itu Pak Sanda Kaji Mesta dari divisi Tire Building Manufacturing atau disingkat TBM. Dan hanya menjelaskan SOP di divisi TBM ini. Presentasi ini dibagi dalam 4 sesi, itu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Pada sesi pertama sudah saya buka tadi dan sekilas saya akan menjelaskan tentang produksi apa sih dan misi apa yang dijalankan di perusahaan ini. PT Multistrada Rasana Tbk hingga saat ini telah mengembangkan berbagai produk ban kendaraan. Itu ban sepeda motor Michelin, Achilles dan Corsa. Michelin merupakan merek ban, mobil, dan juga sepeda motor untuk berbagai jenis kendaraan. Achilles merupakan salah satu merek ban mobil yang dapat digunakan oleh tipe penumpang sport utility, vessel atau disingkat SUV, dan light truck. Dengan tipe style belt tubeless, dan Corsa adalah merek ban untuk kendaraan roda 2. Selanjutnya sesi yang kedua, visi dan misi. Ada visi dan misi PT Multistrada Rasana Tbk, yaitu visinya sebagai pemimpin dan dalam trendsetter dalam industri ban. Misinya untuk membuat dunia lebih baik dan sejahtera. Selanjutnya sesi yang kedua, penyampaian materi per materi oleh teman kelompok. Yang pertama ada Saudara Ahmad Alfian Awaludin yang akan menjelaskan nilai-nilai penting organisasi dalam menjalankan SOP perusahaan kepada. Oke, nilai-nilai penting organisasi dalam menjalankan SOP perusahaan. Yang pertama, beriman yang terbaik bagi perusahaan dan masyarakat. Kedua, jujur dan bertanggung jawab, siap menerima, menjalankan, serta menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan benar sesuai aturan perusahaan. Yang ketiga, sinergi, bekerja sama secara efektif antar individu dan kelompok untuk saling mengingatkan dan menjaga keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, proaktif, melakukan pekerjaan tanpa menunggu perintah dan berani menyampaikan ide. Yang kelima, loyal, setia dan bangga bekerja sebagai insan perusahaan untuk pencapaian yang terbaik. Selanjutnya ada Saudara Habibur Rahman Alza yang akan menjelaskan definisi SOP di suatu perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu SOP dalam suatu perusahaan. SOP adalah panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan. Contohnya dalam sebuah perusahaan, SOP perusahaan adalah segala panduan yang perlu karyawan lakukan untuk mendapatkan hasil kerja yang baik. Aturan ini sendiri tidak hanya soal bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Ada SOP jika terjadi bencana, SOP jika karyawan izin, SOP jika karyawan akan pindah tugas, dan lain sebagainya. Intinya, SOP ini akan mengatur agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, benar, dan juga efektif.
Oke, selanjutnya ada Saudara Asep Burhan yang akan menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan SOP di PT Multisadara Sarana TBK. Kepada Saudara Asep Burhan, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa yang terlibat dalam pembuatan SOP di PT Multistrada Harasarana Tbk. Yang pertama adalah direktur atau owner pemilik perusahaan, yang kedua manajer personalia, yang ketiga manajer keuangan, yang keempat manajer pemasaran, yang ketiga IE, organisasi inti dari perusahaan. Oke, selanjutnya ada Saudara Kiki Riandi yang akan menjelaskan fungsi dan tujuan SOP di divisi TBM ini. Kepada Saudara Kiki Riandi, dipersilakan. Fungsi dan tujuan SOP divisi TBM membantu memudahkan pekerjaan para pegawai atau tim unit kerja. SOP bisa berguna sebagai dasar hukum yang kuat terjadi penyimpangan. SOP bisa berguna untuk memberikan pengetahuan tentang hambatan-hambatan yang akan sedang dialami oleh pegawai. SOP juga bisa memberikan arahan pada para pegawai supaya saling menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Berguna sebagai pedoman dalam melakukan kerja atau tugas, memudahkan pekerja menjalankan pekerjaannya. Dan yang terakhir, diproduksi agar barang yang dihasilkan sesuai standar. Oke, selanjutnya kepada Saudari Bilkis Utari Amalia yang akan menjelaskan contoh SOP Helper Production Divisi TBM. Kepada Saudari Bilkis Utari Amalia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh SOP Helper Production Divisi TBM. Setiap pekerja harus di-training atau absensi terlebih dahulu. Senin sampai Jumat harus menggunakan seragam departemen. Dan yang ketiga, helm hanya bisa dipakai di saat jam kerja saja. Dan keempat, di area pabrik dilarang berkeliling melebihi 10 menit. Dan yang kelima, pasang material yang akan habis. Dan yang keenam, cek material sesuai spek prosedur. Dan yang ketujuh, join ply 3 mm dengan toleransi 3 mm. Dan yang ke-8, tombol manual pada saat pergantian material. Dan yang ke-9, taruh sarana kosong sesuai tempatnya. Dan yang terakhir kepada Saudari Imel Nadia yang akan menjelaskan studi kasus SOP di divisi TBM. Kepada Saudari Imel, saya persilakan. Studi kasus SOP divisi TBM. 1. SOP dibuat sebelum aktivitas produksi berjalan. 2. Tujuannya untuk memastikan setiap proses produksi berjalan sesuai tahapan. 3. Bisa diperbaiki jika ada penambahan alat, perubahan bahan, dan perubahan proses. 4. Dan yang terakhir, semua karyawan divisi TBM ini harus bekerja berdasarkan kinerja mesin atau dalam kegiatan administrasi. Ini adalah lampiran dokumentasi hasil observasi wawancara dan hasil analisis bersama narasumber via Google Meet. Itu ada saya sendiri, ada Bilkis, ada Ahmad Alfian, ada Kiki, ada Habib, dan ada email. Dan yang di atas itu adalah narasumber yang bekerja di perusahaan ini. Jadi simpulannya, SOP merupakan hal yang sudah biasa di satu perusahaan. Setiap perusahaan pasti ada SOP-nya. Memudahkan pekerja yang baru bergabung. Dengan SOP kita mengetahui setiap perusahaan atau organisasi berbeda-beda aturan mainnya. Intinya SOP adalah tata cara atau aturan yang harus ditaati dalam suatu perusahaan atau lembaga yang menghasilkan barang atau produk. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen Pemampu Mata Kuliah Manajemen dan Bisnis atas atensinya, juga teman-teman semuanya selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.